Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ikhwana fiddin, arsyadakumullah. Di dalam hadis Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara ciri bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengomentari hadis ini dalam kitab beliau Madarijus Salikin di juz yang kedua halaman 23. Beliau katakan, "Fahadza ya'ummu tarku lima la ya'ni." Ini adalah mencakup semua hal yang tidak bermanfaat. Minal kalam, baik itu pembicaraan, wan nazar, pandangan, wal istima', mendengar sesuatu, wal batsyu, memegang, wal masyu, berjalan, wal fikru, berfikir, wasairul harakat az-zahira wal batinah, dan seluruh apa yang kita lakukan baik terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Hadhil kalimah kafiyatun syafiyatun lil wara. Ya. Kalimat hadis ini, ya, min husni islamil mar'i tadi, ya, adalah sebuah kalimat yang kafiyah, yang sangat lengkap, ya, mencakup semua hal, dan itu semua kita timpulkan dalam satu kalimat, yaitu wara. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, wara itu adalah tarku ma yadurru li akhiratika, meninggalkan seluruh yang bermanfaat, yang membahayakan akhiratmu. Nah, kalau tadi kita membahas tentang zuhud, kata Ibnu Taimiyah, ya, kalau zuhud kan tarku ma la yanfa'u li akhiratika, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratmu. Kalau wara, meninggalkan sesuatu yang membahayakan dirimu. Tarku ma yadurru bi akhiratika. Ya, ini kebiasaan ini membahayakan akhirat saya enggak ini? HP saya yang saya pegang ini membahayakan akhirat saya enggak? Ya, nambahin dosa enggak? Ya kan, kendaraan saya punya ini membahayakan terhadap saya enggak? Kalau membahayakan, aduh, wah, bahaya itu. Nambah-nambah dosa saja. Ya. Kemudian dalam hadis Tirmidzi juga Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu, kata Nabi, "Ya Abu Hurairah, kun wara'an." Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara'. Takun a'badan nas, kamu akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Ya. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Ma ra'aitu ashala minal wara'." Saya tidak melihat sesuatu yang lebih mudah daripada wara'. "Ma haka fi nafsika fatrukhu." Sesuatu yang menggelisahkan hati kita, ya, tinggalkan dia. Di wara' itu sebenarnya sederhana. Kalau kita nggak nyaman, kita was-was, kita deg-degan, udah tinggalkan. Itu berarti dosa. Ada satu kisah yang sangat masyhur di zaman tabi'in dahulu tentang seorang pemuda yang suatu hari berjalan di pinggir sebuah sungai, ya, tiba-tiba dia melihat sebuah apel, ya kan, tanpa pikir panjang dia ambil, kemudian dia makan. Baru satu gigitan dia beristighfar, "Astagfirullah, kenapa aku tidak menanyakan dahulu, mencari dahulu, itu punya siapa apel ini, kok langsung aku makan." Lalu dia mengikuti aliran sungai ini, ya, ini apel dari mana kira-kira.
sampailah di sebuah kebun apel, ya. Dan dia berpikir mungkin jangan-jangan apel itu adalah dari kebun ini, dari pohon di kebun ini. Dia melihat ada seorang bapak tua, dia ucapkan salam, dia sampaikan mohon maafnya karena telah memakan apel bapak itu tanpa izin, dan meminta keridhaan dari bapak itu. Lalu bapak itu mengatakan, baik, kamu saya maafkan, dengan syarat kamu harus menikahi anakku. Waduh, bingung pemuda ini. Tapi Pak, saya, kalau kamu tidak mau menikahi anak saya tidak maafkan kamu. Ya kan? Akhirnya dia pasrah dan mengatakan, iya Pak. Lalu bapak itu mengatakan, tapi anakku buta, dia tuli, dia bisu, dia tidak punya kaki, nggak bisa berjalan, nggak punya tangan. Masih mau kamu menikahi anak saya? Wah, tambah bingung, campur khawatir, campur takut, gimana? Ya, si pemuda ini akan menikahi wanita yang ya bukan hanya buta, tapi juga lumpuh, ya, tidak bisa mendengar. Ya, tapi demi untuk mendapatkan keridhaan dari bapak tadi, pemilik buah apel, supaya nggak jadi beban di akhirat ya yang dia makan itu. Baiklah Pak, kalau itu memang sudah takdir saya. Ya udah, ya. Besok kita persiapan ya. Singkat cerita, menikahlah dia, ya. Nah, pernikahan ini kan sebenarnya kan sederhana, gitu. Ya. Perempuannya nggak perlu dihadirkan pun tidak apa-apa, gitu. Karena nanti kan yang menikahkan bapaknya. Di malam pertama itulah ditunjukkan bapaknya tuh kamar anak saya tuh. Sana masuk tuh. Dia berjalan dengan gontai, dengan lemes. Ya bagaimana ini punya istri nanti kok gak bisa apa-apa. Nah, kemudian dia coba mengetuk, tok tok tok, assalamualaikum. Ada jawaban, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bingung dia. Katanya anak ini nggak bisa bicara. Maaf, mungkin saya salah kamar. Enggak, kamu nggak salah kamar. Saya adalah anak daripada bapak tua pemilik kebun apel. Masuklah. Waduh. Dia buka perlahan. Kemudian dia lihat ternyata istrinya adalah perempuan yang sempurna. Punya mata, bisa mendengar, bisa berbicara, ada tangannya, ada kakinya. Mungkin saya salah orang ya, kata dia. Enggak, sini. Kamu tidak salah orang. Yang dikatakan bapak saya itu benar, saya itu buta karena saya nggak pernah melihat yang diharamkan Allah. Saya bisu, saya nggak pernah berbicara yang dilarang Allah. Saya tuli, nggak pernah mendengar apa yang dilarang Allah. Saya ini lumpuh, saya nggak pernah berjalan ke tempat yang dilarang Allah. Ya, tangan saya ini buntung, saya nggak pernah memegang sesuatu yang dilarang Allah. Ya, engkau telah bertemu dengan istri ini. Wah, ya gembira campur haru si pemuda ini. Singkat cerita, dia akan memiliki seorang anak yang diberi nama nanti Abdullah. Pemuda ini namanya Mubarak. Ya, pemuda ini dikenal dengan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Seorang ulama besar yang pada zamannya diberi gelar Amirul Mu'minin fil Hadis. Pemimpin orang-orang beriman dalam masalah ilmu hadis. Subhanallah, buah wara' yang sangat mengagumkan. Ada juga kisah zaman dahulu. Ya, saya pernah baca bukunya M.H. Ainun Najib, seorang budayawan terkenal. Ya, pernah mondok di pesantren Gontor. Beliau menceritakan tentang seorang kiai yang pulang dari ngaji lah, nah, bahasa kita. Habis makan daging kambing, kemudian ternyata ada selilit. Ya, selilit itu ya kayak daging yang
apa ter apa tersisa di selipan gigi. Mau diambil pakai tangan susah. Akhirnya dia melihat ada sebuah pagar dari bambu. Dia cukil sedikit bambu itu untuk mengeluarkan selilit atau sisa daging itu dari giginya. Keluarlah daging. Dia pulang, dia tidur. Nah, dalam tidur itu dia mimpi ketemu dengan malaikat. Nah, dihajar, dipukulin sama malaikat. Dia minta ampun. Tolong malaikat, jangan pukul saya, tolong. Nggak bisa, kamu ini bikin malu. Kamu ahli agama, tapi melanggar perintah Allah, larangan Allah. Apa dosa saya? Kata si kiai. Malaikat itu mengatakan, kamu tidak merasa berdosa toh? Telah mengambil secuil dari pagar bambu. Orang yang kamu ambil itu, apa dia redo dengan apa yang lakukan? Kamu sudah tanya belum? Sudah izin belum? Menangislah bapak kiai ini. Masya Allah. Hanya secuil serat bambu. Ya, bagaimanakah dengan dosa-dosa kita? Kalau lebih daripada itu, wal'iyadzubillah, maka beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.